Ini ada yang praktisi hukum tapi bukan SH ya, Maira ya. Terus kita ada kedatangan ahli psikologi Jeng Oka ya. Jadi kalau kalian ada permasalahan tentang KDRT hubungan apa, kalian bisa follow Jeng Oka, kalian bisa curhat ya, biar kalian gak usah curhat sama saya karena itu bukan bagianku ya. Jadi kalian bisa curhat. Oke, silakan Ira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Saya Mira dari Makassar. Nah, update terbaru hari ini ada dua ya, geng ya. Yang pertama itu adalah adanya permintaan maaf dari Ibu Sarwenda di publik. Kemudian yang kedua adanya isu tentang kehadiran Ruben Onsu terkait dengan ulang tahun anak. Itu yang update terbaru hari ini. Jadi kita memang membahasnya harus update. Yang pertama terkait dengan permintaan maaf, saya turut mengapresiasi dan salut kepada Ibu Sarwenda ya, karena yang namanya permintaan maaf itu apalagi di publik itu adalah hal yang tidak semua orang bisa melakukannya ya. Jadi begini, ini netizen ini jahat Ira, netizen ini jahat. Kenapa saya bilang jahat? Kita itu ngomong yang baik, yang positif, dia typing di bawah 6666 gitu. Ayo lanjut silakan. Iya, tapi salut ya, tidak semua orang bisa melakukannya dan itu bukan hal yang mudah, itu aslinya perang ya, perang batin, perang nurani di situ ya. Jadi kita bahas ke situ ya, tidak mudah menjadi seorang seperti yang disebutkan Ira tadi, tidak mudah menjadi seorang S ini. Lanjut Ira. Oke, itu adalah saya pribadi ya turut mengapresiasi itu dan saya harap teman-teman kita perlu menghormati apa yang menjadi tindak lanjut daripada kasus ini. Tetapi memang ada yang agak janggal di situ, maaf ya. Seperti yang teman-teman bilang, ya kan. Yang pertama adalah permintaan maafnya itu harusnya ditujukan kepada siapa? Langsung aja ngomongnya kan. Saya minta maaf kepada Ruben Onsu, mantan suami saya minta maaf kepada anak saya meminta maaf kepada semua netizen, kepada keluarga mantan suami saya, kepada keluarga saya, iya, kepada anak-anak saya dan kepada netizen semuanya. Permintaan maaf itu harus benar-benar jelas ditujukan kayak siapa. Dia kayak baca teks nggak sih? Wah, nggak ada gua teks. Ya, seperti itu ya, geng ya. Jadi harusnya permintaan maafnya seperti itu. Kayak gitu, harus jelas ditujukan, kemudian dia merasa bersalah atas apa. Pertama, tujuan permintaan maaf itu harus jelas. Yang kedua, minta maafnya atas apa. Atas apa yang dia lakukan, itu baru permintaan maaf. Tetapi whatever itu, kita tetap mengapresiasi. Saya nyanyikan lagi Ira. Wherever you are, thank you, good day. Kesayangannya aku. Nggak benar ini. Kalau Mak Meira nggak dikasih nih sama Mak Budeng. Benar ini, putus hubungan kita. Wherever you want, wherever you know. Ayo lanjut Ira, silakan. Nah, kemudian yang kedua adalah mungkin mungkin harus cari momen ya, geng ya, seperti yang geng-geng bilang. Ada tadi saya baca di bawah ya, ada Maires di bawah. Jadi Maires ini saya berpesan sama Maires karena Maires ini adalah berapi-api ya. Jadi tolong ngomongnya itu yang sopan, yang santun, karena biar ada edukasinya. Oke, lanjut silakan Ira. Nah, kemudian ada beberapa penggiringan netizen yang kita sudah lihat di beberapa komal dan di beberapa kayaknya katanya ini kata netizen ya, saya hanya meinikannya. Katanya karena ada event besok ya, 6 ya kan, 6 Juni takut katanya. Wah, itu asumsi. Kata netizen ya. Itu asumsi, nggak boleh. Netizen itu kan
Asumsi Saya harus bicarakan jangan ini. kau ikutin netizen ya, tersesat nanti. Enggak, ini masuk akal juga, bisa masuk akal. Akal ini. Kita harus melihatnya dari positif dengan negatif. Iya enggak? Nah, saya kan bilang netizen, iya. Nah, takut momen itu terlewat karena kan dia seller online, ya kan? Masuk akal juga. Ada juga yang mengatakan bahwa apakah mempertanyakan ketulusan dari permintaan maaf itu. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, teman-teman. sekarang saya bertanya kepada Ira nih, secara personal dan personal aja ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Ira, menurut kamu ya, bagaimana menurut kamu dengan kamu melihat video itu, bagaimana kesungguhan atau bagaimana gitu? Silakan Ira. Kalau saya jadi Sarwenda, saya tidak akan meminta maaf ke publik. Saya datang ketemu Ruben dan saya minta maaf ke situ. Terserah ada orang yang mau videoin, ada yang mau kontenin, nggak peduli. Saya datang langsung ke orangnya. Ngapain saya minta maaf ke orang-orang yang saya tidak kenal, yang tidak bersentuhan langsung dengan kesalahan, karena dia udah menyatakan salah. Maka saya langsung datang ke Ruben, terserah di situ ada ramen kayak ada siapa, kayak ada wartawan, saya nggak peduli. Oke, saya nyanyikan dulu sama Ira, ya. orangnya. Seandainya Iya. dia melihat percakapanmu ini Ira, pasti dia akan bernyanyi begini. Biarkan aku bersalah di depan mata. Nanti Mbak Iret mau ngomong fals kata dia. Aku membenarkan apa kata Jadi netizen. hakikat minta maaf itu kita minta maaf ke orangnya, kita minta maaf ke Allah, ke Tuhan, ya kan? Nah, kita minta maaf ke siapa aja gitu. Jadi ke siapa yang kita bersalah itu kita nggak usah validasi, kita nggak usah klarifikasi di publik, ya kan? Karena hakikat minta maaf itu bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk dimaafkan. Kalau saya sih seperti itu. Maka tidak salah juga jika netizen itu mempertanyakan hakikat ketulusan dari permintaan maaf itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sorotin adalah bahwa adanya ketidakmampuan Ruben untuk hadir pada ulang tahun anaknya itu, ya karena itu bertepatan dengan jadwal syuting dia, dan itu jadwal syutingnya sudah lama, ya kan? Masih dengan bersama pun dengan mantan istrinya ini, itu sudah terjadwal, itu sudah jadwal karena itu adalah syuting tetap, ya. Itu sudah permanen bukan permanen, sudah Satu Indonesia sudah tahu ya, satu Indonesia sudah tahu. Kalau menurut saya ya, ada dua pertanyaan yang muncul ke kepala saya. Apakah ini memang disengaja ditabrakkan dengan jadwalnya? Diduga. Ya, ini pikiran saya ya. Saya menduga bahwa saya bertanya, apakah ini memang sengaja ditabrakkan? Nah, yang kedua adalah kalau memang ini kejadiannya seperti ini, apakah ini bukan merupakan kebiasaan? Apakah hal ini memang sengaja yang dulu-dulu itu sering dilakukan seperti itu? Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Nah, kemudian saya juga melihat di YouTube ya, yang ada Om Ivan, ada Om siapa, kan bisa ngomong sebelumnya, telepon atau konsultasi lagi ke mana kayak gitu kan. Kalau memang tidak ada niat untuk tidak mempertemukan anak dengan ayahnya, maka konsul aja, suruh anaknya. Kalau kan sudah tidak ada komunikasi nih sama si Sarwenda, tinggal ngomong aja, Dede, kakak, tanyain ayah kan, kapan bisanya waktunya, nanti jam berapa waktu acaranya ulang tahunnya Dede atau kakak, kayak gitu kan. Nah, bisanya jam 4 sore, kan bisa ulang tahun jam 4 sore. Iya kan? Jam 7 jam 7. Saya takut di mall itu jam 4 sore tutup gitu loh, Ira. Ya jam berapa tutupnya di mall itu loh. Iya enggak? Jadi saya merasa tiba-tiba aja gitu. Saya kok kayak tersentak gitu. Apakah ini disengaja? Apakah memang seperti itu? Wow. Jadi maksudnya begini loh, Ira. Maksud saya ini kan
kita nggak mau traveling, kita mau positif thinking gitu kan, positif Ya. thinking. Tapi ini pikiran ini dia buat ini pikiran kita itu tidak positif jadinya. Jadi netizen mungkin menduga-duga gitu. Ini kayak sebuah bentuk di panasnya suasana ini sebagai bentuk diduga kayak seperti cari celah, cari masalah begitu jadinya kan. Nah, itu adalah pemikiran saya yang sangat sederhana mungkin ya, yang sangat apa, tetapi tiba-tiba tersentak di hati nurani saya kayak gitu karena melihat dan turut mendampingi kasus ini. Saya rasa untuk hal ini sementara sampai di sini karena saya yakin teman-teman yang lain untuk berbicara. Silakan, terima kasih. Oke, kita ke ibu psikolog kita ya, Jeng Oke. Jeng Ok, silakan Jeng Ok. Hai Koko Hiro, selamat ya. Kayaknya Koko Hiro jadi viral nih, terkenal nih, luar biasa. Oh iya Wah, nggak ngerti aku. Ya senanglah kalau bermanfaat ya. Oke, jadi perkenalan ya buat teman-teman yang ada 2.700K. Wah hebat sekali nih. 2,7K udah banyak ini ya. Baru berapa menit kayaknya, luar biasa. Saya Deva Sebayang ya, saya itu S1-nya teologi. Kak Degun, welcome. S2-nya saya di UGM International Program dan S3 saya sedang kuliah di Kriminologi UI dan saya juga sebetulnya indigo gitu juga. Dan saya banyak membantu anak-anak dan korban dan keluarga dan masyarakat untuk hal-hal yang mungkin menjadi sulit lah gitu. Dan tunggu. Oke, saya potong dulu. Ini Jeng Oka ini indigo. Ya, aku indigo makanya aku baca garis tangan. Sekarang saya tantang Jeng Oka. Coba mendeskripsikan seorang Koko Hiro ini seperti apa? Coba dari kacamata indigo. Aku tuh baca garis tangan kok. Ini. Aduh, Koko Hiro itu dari garis tangannya itu orangnya itu sangat memuja yang diam. Koko Hiro itu garis tangannya itu dia sangat memuja yang namanya kebersamaan. Serang Koko geng. Ini jadi Koko Hiro itu ini serang Koko biar cepat. Jadi Koko Hiro itu sangat mementingkan yang namanya soulmate atau misalkan kebersamaan. Koko itu nggak suka sendiri, Koko suka bersahabat. Koko suka misalkan kalau ada pasangan ya, kalau atau anak, Koko itu penting banget tuh hubungan antara soul, jiwa gitu, nggak sekedar hadir secara fisik, tetapi benar-benar jiwa seperti itu. Ya betul. Oke, lanjut. Oke, langsung ya. Teman-teman sejiwanya juga inisialnya M, Mam. Ya jadi kalau teman-teman mau dibaca untuk mengenal diri, karena mengenal diri itu penting, saya. Oke, sekarang langsung aja ya. Saya karena ini persoalan agama juga. Benar tadi kata Kak Ira ya. Seringkali sekarang manusia itu minta maaf hanya supaya apa? Kita aja nggak usah ruang terbuka. Kita minta maaf karena apa? Biar nggak ribut lagi, gue minta maaf deh. Nah, jadi orang misalkan minta maaf supaya nggak ribut atau udah biar selesai aja, udah diem, udah biar selesai, udah selesai masalahnya, jadi minta maaf. Padahal secara filsafat dan teologis permintaan maaf itu kalau orang Kristen kita, kalau pasti kita tahu, Koko pasti tahu dan teman-teman mungkin ini kita kan didengarkan banyak orang ya. Ada namanya metanoia. Metanoia itu adalah perubahan hati dan pikiran. Nah, jadi kalau ada yang bilang ada 6666, sebetulnya bukan karena 66 itu gitu loh. Nah, tapi karena ada perubahan hati dan pikiran. Jadi ada penyesalan. Oh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan ini bagian dari sebuah rantai yang destruktif. Ada perbuatan yang salah yang akan merusak dan ini adalah dosa. Sehingga kita harus seperti kayak tersadar dan gue udah melakukan sesuatu yang salah ini. Nah, yang menarik bahwa ketika mengatakan maaf, kalau dia sungguh dan benar-benar, itu harus diikuti oleh tindakan untuk memulihkan atau untuk tidak mengulangi apa yang salah. Sehingga saya menyambung ke Koko Hiro tadi. Oke, siang ini minta maaf gitu ya. Dan hari ini anaknya ulang tahun ya. Makasih Yeni, baik Yeni loh. Yeni thank you loh. Koko tadi aku
Aku tadi ngasih banyak love tapi nggak bilang makasih ya. Nah, ini kan love-nya gede, harus kita apresiasi sih ini. Oke, oke. Jadi kalau saya ya mungkin ini ada Bu Yeni udah naik dan mungkin dari keluarga juga pasti lihat karena udah terkenal nih Koko Hero ya kontennya. Alah. Jadi kalau bisa hari ini kalau bisa nanti semua yang paling penting adalah ibu, kemudian ayah, bunda, kemudian Papa Ruben, kemudian Onyo dan Talia, dan saya rasa neneknya juga sangat sayang sekali sama keluarga ini. Kalau saya melihat dari video-videonya, Yeye, almarhum Yeye dan Nenek sangat sayang dengan keluarga ini seperti itu. Jadi saya kira bolehlah kalau misalkan, tapi nggak bisa dipaksa. Segala sesuatu rekonsiliasi itu punya proses. Jadi didoakan aja dulu. Tapi kalau bisa hari ini adalah pertemuan antara apa yang diminta oleh Ruben. Mungkin Ruben dengan anak-anaknya boleh bertemulah malam ini. Kalau memang sungguh-sungguh bukan karena 66, itu aja. Terima kasih. Oke, kita biar kita ambil sounding yang kontra dulu lah ya, biar agak-agak situasi ini. Kita sambut ya yang paling sering dibully dalam kasus ini ya, tapi dia tetap berdiri tegak ya, dia tetap membela dengan keyakinannya ya. Kita sambut Ci Yeni, silakan. Selamat datang Ci Yeni. Mute Ci, mute, dibuka mute. Nah, oke. Makasih semua masih sayang sama Akil. Belum tentu. Ya, kalau belum tentu punya ya nggak usah, kan aku bilang Sudah, jangan berantem sama Meres karena itu tidak penting, karena masih banyak pembahasan yang penting. Ayo Ci Yeni, bagaimana pendapat Ci Yeni terhadap perminta maafannya terhadap undangan yang dilayangkan ke bapaknya, tetapi jamnya itu pas-pas selama bertahun-tahun, itu jamnya pas sama sehingga dia nggak bisa pergi. Ayo Ci Yeni, silakan. Satu dulu, aku mau ngomonganku sendiri dulu. Hari ini aku lihat Sarwenda begitu gentle, ya. Dia minta maaf karena dia punya sikap tidak meneladani, ya kan? Dia punya sikap tidak menjadi contoh yang baik, dan dia mengakui, dan buat gua itu adalah apresiasi yang paling tinggi. Ya. Oke, terus. Nah, masalah yang dikatakan bahwa tentang anaknya itu yang bertepatan dengan jam tayangnya Brownies, ya kan? Mungkin aku mau cerita sedikit ya Koko. Ya, silakan. Kenapa aku bisa seperti yang bisa memahami apa yang dirasakan Wenda. Jadi aku pada saat waktu aku bilang kasusku, aku bilang sama mantanku, lu itu enak loh, jauh lebih enak dari aku. Lu tinggal kasih duit, lu besok mau kerja kemana, lu mau kemana, lu mau makan di mana, lu mau pulang nggak pulang, lu mau dugem, lu mau apa, nggak ada yang ganggu. Sedangkan gue pagi, karena anakku masih seusia waktu itu kayak si Tania dan Talia, ya kan? Gue pagi, gue mesti nganterin mereka sekolah, gue mesti siapin makan, pulang gue mesti siapin makan lagi, sore gue mesti siapin lagi makan. Belum lagi mereka kalau sakit, belum lagi mereka kalau ngelawan aku. Ya dengan segala Langsung ke Sarwenda aja, di sini bukan ajang. Nggak apa-apa. Sudah lanjut ya nih. Nah, jadi sebenarnya kalau udah tuh aku bilang, kalau anak-anak ini ikut lu, dengan lu punya segudang seabrek-abrek kegiatan, belum tentu lu bisa loh. Ya Jadi kan? menurut Ci Yeni lebih enak posisinya Ruben sekarang ketimbang mantan istrinya, begitu maksudnya ya kan? Harusnya. Bagaimana Ci Yeni kalau kita balikan saja, mantan istrinya yang enak, anaknya kasih Ruben saja biar mantan istrinya enak. Sekarang gini, aku tanya. Setuju. Anak ini, Koko, Ya. anak ini punya apa ya? Anak-anak ini bukan berbentuk barang yang misalnya kita bilang kubus ya itu akan jadi tetap jadi kubus. Tidak.
Ya mereka juga punya hati, punya perasaan. Ya kalau kadang-kadang aja kita marahin aja mereka bisa ngelawan, gitu ya kan. Nah, lu kita sebagai mama udah single mom cari duit, terus ketemu lagi anak ngelawan kadang-kadang sakit loh. Sedangkan si bapaknya kalau sakit ya. Oke, jangan lari kemana-mana dulu karena banyak momen penting yang bisa kita bahas. Oke, pertanyaanku kepada Cieni ya. Ini kan keresahan netizen ya. Aku cuman menyampaikan ya. Menurut Cieni ini dengan pemikiran yang berbeda dari kita. Nah, kenapa permintaan maafannya itu saya sangat menghargai demi Tuhan ya, demi Tuhan saya sangat appreciate dengan permintaan maafan itu. Cuman maksud saya Cieni, kenapa itu tidak langsung tepat sasaran minta maaf kepada Ruben dulu yang paling utama gitu, meminta maaf terus baru ke pendukung, baru ke ini loh orang-orang. Nah, terus yang kedua menurut saya permintaan maafannya itu harusnya jangan dia adiknya juga gitu loh Cieni. Bagaimana Cieni menanggapi itu? Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara kayak gitu, kayak itu kan si pengacaranya Wenda kan udah bilang, Wenda tidak langsung personal attack, dia ngomongnya itu buat siapa? Itu pertama, ya kan? Kalau dia minta maaf dengan RO, berarti dia memang itu tertuju ke RO. Begini kakak Yeni yang sayangku yang cantik, begini maksudku Kak Yeni. Begini, ini minta maaf bukan masalah oke lah, anggaplah kita amnesia semua atau menganggap semua apa yang dia katakan mereka benar, siap salah. Tetapi maksudnya begini loh, kemarin itu aja ada hubungan yang tidak baik untuk mempertemukan anak, itu pasti ada miss-nya. Dan di situ itu maksudnya permintaan maafan buat itu aja gitu loh. Enggak, maksud aku kayak gini loh, esensi permintaan maaf itu harus jelas. Dia minta maaf kepada siapa, atas kesalahan apa. Kalau minta maaf aja nggak jelas salahnya apa, ditujukan kepada siapa. Kapan aku ngomong ini, halo, dan tadi udah capek. Siapa bilang nggak Gitu. jelas? Ya nggak jelas lah. Kita ini kalau minta maaf langsung ke orangnya. Kita minta maaf Gini, ke Tuhan. gini. Kita minta maaf ke Gini. Tuhan. Mungkin gini. Ya Bukan nggak jelas. Permintaan maaf. tapi Gini, maunya Bu Yani. tuh- Halo, Bu Yani. Tak dulu, Bu Yani. Tidak jelas. Hai. Kalian mau dia ngomong jelas. ya nggak jelas lah. Kepada siapa nggak disebutkan. Sabar, celote, Maires yang sopan. Orang tua ini nggak boleh kayak gitu. Oke, lanjut, Jadi gini silakan. Bu Yani. Jadi gini Bu Yani. Permintaan maaf ini gini, kita sangat appreciate dengan permintaan maafnya dia ya. Tapi gini, kita ini sebagai fans hanya menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat di tampilan TV, ya. And kalau dia mau say sorry-nya itu tulus, apa karena tertekan dengan para netizen? Apa dia memang menyadari hal yang gua lakukan ini adalah salah? Apa hanya karena kita sebagai netizen yang sudah memborbardir segala macamnya? Itu aja sih Bu Yeni. Jadi yang mana nih say sorry-nya? Thank you. Oke, silakan. Bu Yeni dibuka mute-nya, silakan. Mute, Ci. Nah, oke. Sorry ya celote ya, aku agak bingung mau nanggapin pertanyaanmu karena pertanyaanmu itu abu-abu. Nanti aku jawab begini, kamu bilang aku salah. Aku jawab begini, itu nanti salah. Aku Ini aja boleh lanjut. itu pertanyaan menjebak gitu loh. Aku nggak mau terjebak di situ. Hai, tepuk tangan untuk Cieni. Oke. Ini masalah menjebak Yang lainnya biar minta maaf kok. Ini nggak perlu ditepuk tanganin. Ini kan Gak apa-apa, permasalahan kita esensi. tepuk tangan Ini sudah itu bukan sebenarnya esensi, sudah daripada minta maaf Cici Yeni, Tunggu dulu. Cici Yeni ini bingung dengan pikirannya sendiri. Sebenarnya tidak bingung Cici Yeni. Cici Yeni bingung dengan ketidaktahuan Cici Yeni dan kebingungan Cici Yeni sendiri. Kita di sini nggak bingung kok dengan maksudku. Kita Lanjut nggak nih. pernah bingung kok di situ. Tunggu dulu. Ini esensi minta maaf itu adalah yang pertama harus jelas minta maaf itu ditujukan pada siapa, harus jelas minta maafnya atas kesalahan apa dan langsung ke orangnya. Misalnya ini ya, Lebaran. Tunggu dulu Bang Long. Lebaran kita minta maaf, langsung aja nih kita minta maaf buat satu keluarga, begitu enggak kan? Kita salin satu ke satu itu jelas kita ke orangnya. Benar nggak geng di bawah?
Kok minta maafnya nggak ke orangnya? Ya. Oke, Karena jangan mau tidak banyak mau, beres, ini berdampaknya sangat luar biasa. beres. Sabar, sebentar lagi. Ini kan sudah memanas ya ini. Biar ini bernapas dulu ya dalam lumpur Karena ya. dampaknya ini Iya, luar silakan, biasa Bang kok. Belong. Ini berdampak dengan usahanya dia dan lain-lain. Jadi gini, kalau yang bentar, Sabar. Oke, silakan Delong. Narasinya. jadi yang kalau yang saya lihat sebuah video Ibu Sarwenda menanggapi permintaan maaf itu hasil sebuah netizen yang sudah kecewa sama dia. Itu clear. Karena kenapa? Karena dia bahasanya sendiri menyatakan minta maaf kepada fans-fansnya dan keluarga besar. Dikarenakan ada sebuah video menayangkan tentang dia menyebut cong dan ada sedikit bahasa kasar, siapa yang mau makan duit, siapa yang mau ambil duit lo. Tuh lo. Itu udah jelas clear. Nah, yang jadi pertanyaan bukan karena permasalahan Ruben Onsu atau mantan suaminya, tapi ini dia meminta maaf kepada netizen atau pendukung dia yang selama ini. Itu jawabannya clear. Jadi memang nggak ada permintaan maaf untuk ke masalah Ruben kalau yang saya lihat. Dulu. Jadi permasalahan ini memang sebatas hanya ketakutan akan produk kah, jualannya kah, atau apanya kah. Tapi beginilah Bang Long, tetap harus kita apresiasi lah. Kita kan niat begitu ya sudah kita apresiasi aja. Sepakat, saya sepakat, apresiasi benar, tapi setidaknya pokok permasalahannya ini apa dulu hingga akhirnya fansnya Ruben Onsu berkomentar. Itu dulu pokoknya. Sorry langsung ke Ruben aja, jangan ke kita. Gitu loh. Seharusnya memang harusnya ke Koruben. Saya yakin kalau Koruben sudah bilang udah teman-teman netizen atau para fans kami untuk calling down, saya yakin itu bisa calling down semua. Oke. Oh, mungkin aku bisa menanggapi Bu Yeni nggak, dan yang dimaksud. Sebentar. Kalau Yeni terus kayak kemarin tidak semua kalian tidak jadi ngomong. Oke. Jadi gini. Menurut saya Bang Long, ya kan, ini bukan masalahnya untuk meredam atau tidak. Yang mengobarkan api siapa? Kalau hanya sekali mengobarkan api terus minta maaf, itu benar-benar selesai masalah. Tetapi ini mengobarkan api berkali-kali, bahkan ya ulang tahun itu juga kan kelihatan update-nya hari ini kan permintaan maaf dan ulang tahun anak. Itu yang kita akan bahas hari ini. Nah, seperti itu. Bukan masalahnya adalah bijak atau tidak bijak. Sebijak-bijaknya orang, kalau disenggol terus pasti akan apakah pernah kita mendengar sebelum ini ada cerita antara keluarga ini? Nggak ada. Tetapi siapa dulu yang mengobarkan? Makanya aku bilang permintaan maaf ini dicari dulu esensinya, kepada siapa, jenis kesalahannya apa, dan apakah langsung kepada orangnya. Nih kalau saya ada salah sama Bang Long, tiba-tiba aja saya bikin klarifikasi, maafkan saya ya semuanya netizen ya atas kesalahan saya. Itu sudah dibilang permintaan maaf, bukan? Saya harus ke Bang Long. Bang Long minta maaf saya, kemarin saya gosipin Bang Long ya, atau saya fitnah Bang Long, kayak gitu kan? Itu baru kita minta maaf. Benar nggak? Jadi gini loh, bentar, sedikit lagi. Jadi gini, sebelum dia melakukan permintaan maaf, ada sebuah video Ibu Sarwenda sama pacarnya membuat statement juga gitu loh. Setidaknya statement yang dilakukan di tempat makan itu agak nyentil kepada Koruben. Nah, maksud saya harusnya permintaan maaf itu bukan untuk karena tekanan publik, bukan, tapi karena inisiasi sendiri untuk ke siapa dan tujuannya apa gitu loh. Sepakat. Berarti Bang Long ini mengkritisi masalah ketulusan dasar daripada
permintaan maaf ini ya Bang Long ya. Iya, Bukan dari makanya hati tapi dari tekanan netizen kayak gitu ya. iya, betul. Oke, Makanya sepakat, kita tepuk tangan dulu. Makanya analisa saya, tadi kan saya sudah melihat dan mendengar analisa saya sebuah VT-nya Ibu Sarwenda itu hanya mengucapkan kepada netizen dan penggemarnya dia. Gitu loh. Oke, disimpan dulu ya, disimpan karena disimpan biar kebagian semua. Oke, silakan Embun silakan Embun keluarkan narasinya boleh silakan dengan kata-kata yang sopan dan santun ya. Oke, silakan Embun. Izin ya buat abang-abang, kakak-kakak, Cici, Koko dan semuanya di sini. Ya, aku mengomentari sebuah video tersebut. Memang betul adanya, sorry, seperti yang dibilang sama Bang Delong, kurang lebih dia meminta permohonan maaf tersebut itu karena etika yang tidak baik yang dia lakukan, bukan bahwasanya dia meminta maaf kepada personal orang tersebut yang disindir sama dia. Jadi dia itu lebih untuk kepentingan pribadinya saja sih. Kalau aku itu aja sedikit menambahkan pokok. Setuju. Oke, kita kembali lagi ke narasumber kita yang paling oke ini ya, yang paling bersemangat ya. Yeni, silakan Yeni. Yeni, silakan mute Yeni. Mute. Sorry, I lupa terus. Aku nanggapin ya apa yang dibilang Colote. Kenapa tadi? Makanya catat Bu Yeni, dari semalam gua bilang catat. Ya, Oke, Yeni silakan. aku mau nanggapin yang kau tanya tadi. Kenapa aku bilang abu-abu? Kau kan tanya aku, apakah si Sarwenda itu ngomong gitu? Karena ya mungkin yang bersangkut dengan dia punya jualan, kayak bersangkutan dengan diboikot sama, ya mungkin ya kayak gitu-gitulah judulnya. Kamu nanya aku seolah-olah aku ini Wenda, aku bukan Wenda. Aku takut, aku justru aku plong loh. Kalian ini kemarin, gara-gara ini kalian selalu anggap Wenda. Jadi Yeni selesai live ini dia kayak Wenda gitu. Ayo silakan Yeni. Iya, dan Lupa dari dirinya. Ayo Yeni silakan. tadi kan bilang gini, kayak misalnya tadi ilustrasinya adalah seperti orang berlebaran salaman minta maaf. Itu tertuju pada orangnya. Ini kan Minum dulu Ci Yeni, aku menunggumu. Berlendir lagi dia, berlendir Nggak lagi. boleh Meres, nggak boleh kayak gitu. Ayo lanjut Bu Yeni. jadi ini dia, kalau aku bilang dia tidak menyerang personal, tapi dia minta maaf itu benar, aku itu sudah benar karena dia tidak memberi teladan bagi orang yang melihat dia. Itu poin pertama. Dan itu dia tidak menjadi teladan buat keluarganya atau contoh yang baik atau yang kayak gitu. Dan Memberi teladan atau memberi teladan? Tidak dia memberi tidak teladan atau memberi teladan? Makanya tadi pengacaranya si Wenda ngomong gini, ada yang nanya dia gini, bagaimana dengan si Ono Enggak, itu ngomong tadi Cieni diluruskan dulu. Diluruskan Boleh, dulu, tadi ngomong. ada kata-kata tidak memberi teladan atau memberi teladan. Ayo, diperjelas dulu. tidak memberi teladan, intinya yang kayak gitu. Nah, tadi Maksudnya dia Cieni meminta ngomong tidak maaf memberi sudah teladan. tidak memberi teladan. Ya, lanjut. Tidak memberi contoh yang baik, intinya yang kayak gitulah, tidak memberi contoh yang baik. Maaf, saya potong Ci Yeni. Permintaan maaf ini tidak memberi contoh Saya yang potong baik. Ci Yeni. Maaf. Kemarin katanya Ci Yeni benar berkata begitu, enggak apa-apa, emosi. Sekarang minta maaf setuju juga gitu loh. Makanya itulah kemarin yang saya mati-matian bilang itu salah gitu loh Ci Yeni. Aku Ya, nggak lanjut. bilang apa yang dia ngomong itu benar. Memberi maaf itu teladan atau tidak teladan? Aku cuma bilang aku memaklumi kenapa dia bisa ngomong gitu. Aku nggak bilang dia salah. Itu beda loh konteksnya loh. Jadi menurut Ci Yeni ketika kita emosi semua orang yang ada di sini ketika emosi boleh berkata seperti itu. Tidak. Ya, kan aku udah ngomong itu dia punya kata-kata. Dan aku udah bilang
itu aku bukan setuju dengan kata-katanya, tapi tindakan emosinya itu aku nggak setuju. Oke, lanjut. Nah, Ini memberi maaf teladan atau bukan teladan? Udah Kak Ira. Aku bingung loh, sumpah. Dari pemanggil kata ya. Aku bisa tanggapin jawaban Cieni nggak sama pengacara? Ini penting loh. Ya, Masalah coba hukum. biar nggak lupa. Oke, oke, bentar ya Cieni ya. Cieni ku sayang, bentar ya. Lupa. Ini orang tua semua ini lupa kita nanti. Lanjut. Oke, jadi pengacara dan Cieni saya sebetulnya mau bilang, itu kan dia ngomong begitu mungkin satu, dia kan nggak sengaja misalkan, tapi menurut saya itu udah berulang-ulang loh, berulang-ulang dalam live itu udah berulang-ulang mengatakan rainbow dan lain sebagainya, itu sudah berulang-ulang. Kedua, jadi itu bukan tidak sengaja. Kedua, yang mau saya katakan tidak bernama, kan begitu persoalannya, tidak bernama. Nah, kalau menurut saya, ya kan, ini persoalan hukum ya, Kak Ira mungkin juga paham. Dalam tindak pidana, dalam masalah KUHP lama dan KUHP baru tentang penghinaan, penghinaan itu bisa tanpa menyebut nama loh. Tapi ada pembuktian bahwa misalkan akan dicek kronologinya, waktu tempatnya, kemudian apakah misalkan yang korban yang dihina itu, dia itu sedang memiliki permasalahan dengan orang itu. Kan udah jelas mereka ada permasalahan, ya kan begitu. Kemudian niat kejahatannya, orang yang menghina dia itu apakah menyerang kehormatan atau nama baik. Bayangkan ya, kalau Ruben itu jahat, dia akan mengatakan, dia akan melaporkan ke polisi orang-orang yang selalu berkata dia rainbow. Apa yang menjadi bukti Anda? Berarti Anda melakukan penghinaan kepada saya. Itu udah masuk tindak pidana loh. Ya, tidak perlu teman-teman geng KUHP yang baru. KUHP yang baru itu tidak perlu menyebut nama. Yang penting bisa dibuktikan merujuk pada orang tertentu. Dibuktikan dengan kronologi pada waktu dia menyebut dan kronologi sebelum dia menyebut. Seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah pernyataan Bu Yeni bahwa permintaan maaf itu adalah teladan atau bukan teladan. Oke, jadi gini, Mbak Ira, aku juga ini terkait permintaan maaf Sarwenda, ini juga tidak terlepas dari para netizen yang ada di sini, ada 2.000 orang. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah mengawal ini semua, sudah mensupport kita juga di sini ya. Jadi kalau masih ada mau support dalam bentuk bunga-bunga juga boleh. Terima kasih ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Jadi guys, kalian sampai di sini, kalian bisa follow host-host kesayangan kalian ya. Yang menurut kalian worth it untuk kalian follow, silakan kalian follow. Kalian bisa berteman dengan orang-orang di sini. Jadi biar kalian menambah persahabatan. Dan juga jangan lupa follow Koko Hiroshimot. Kalau kalian mau yang sudah follow angkat tangan, yang belum follow angkat kaki. Lanjut Cieni. aku tidak minta di follow, Koko. Aku nggak minta di follow. Enggak, saya nggak suruh Cieni juga kok yang ada di sini. Cieni enggak, yang sudah follow Cieni unfollow aja. Soalnya di follow, bukan dimati, ya kan? Follow itu dimati sama mereka. Terus ada lagi yang tempoh hari yang dari tempatnya Koko Hero itu ada yang namanya Dira kalau nggak salah. Wah. Dia bilang aku punya akun kan akun palsu. Nah pas aku buka pesan masuknya, Tunggu, jangan curhat. Ini langsung aja ke inti masalahnya, temanya. Ayo. Nah, begini Ira. Cieni, aku takutnya semakin Cieni curhat, netizen ini semakin tidak berhenti, semakin dia lakukan. Netizen memang begitu. Ya udah, ngomongin kasus saja. jadi kalau bilang tadi masalah waktunya Ruben, ya bahas waktunya Ruben ya. Ya, terserah Cieni aja lah. Dulu ini teladan atau bukan teladan ini? Masalah itu si Wenda yang sebut sebegitu. Tadi saya lihat pengacaranya si Wenda bilang gini. Ada yang nanya dia bilang, itu kan si Onyo juga ada ngomong
buat pasangannya. Berarti Feb itu langsung attack ke untuk pasangannya. Ya terus kenapa? Karena omongannya Onyo itu kan menyuruh membeli rumah gitu loh, tidak ada konotasi negatif. Ya itu kan Menyarankan, dia bilang menyarankan. Kalau kita ikutin teknik berbicara Cieni, maka ini akan blunder kiri ke kanan. Padahal Ya, kita topik akan hari bilang- ini kita akan adalah bilang bersama bagaimana menanggapi merespon permintaan maaf itu dari segi analogi etika dan agama boleh, dari segi apapun boleh, sama kehadiran waktunya pada ulta. Masalah Onyo, masalah apa sebentar. Ini pertanyaannya adalah ada statement tadi dari Cieni bahwa ini permintaannya Sarwenda ini tidak memberikan teladan. Aduh, aku agak terganggu banget di situ. Maksudnya Gini loh. apa? Gini Enggak, loh, tunggu Bang Cieni. Long, biarkan dia menjawab Ya. dulu. Ini tidak memberikan teladan, itu berulang-ulang kali dia sebutkan loh. Mas, ini loh Ira, kamu jangan kayak anak TK ya, kau denger itu ya denger itu. Jangan ngomong kayak gitu, Cieni. Cieni jangan ngomong kayak gitu. Justru karena aku bukan anak TK, aku bertanya. Kayak Ini kamu loh. yang berbahasa. Ya, iya maksudnya begini. Ini permintaan maaf Sarwenda ini kata-kata ibu kan. Nah, Dia jadi contoh yang baik. Pastinya yang kurang lebih bahasanya kayak gitu. oh berarti ini permintaan maaf dari menurut Cieni, permintaan maaf caranya mungkin ya aku meluruskan. Caranya Ibu Sarwenda berminta maaf ini bukan teladan yang baik karena tidak sesuai dengan tujuan daripada permintaan maaf itu. Mungkin begitu ya Bu Yenia. Tarik nafas pokoknya Ro, tarik nafas. Oke, lanjut lagi. Udah. Berhenti di teladan. Lanjut Ibu Yani, silakan. Kenapa sih kalian ini kalau Bu Yani ngomong berlomba-lomba kalian harus ngomong begitu? Nah, jadi Kamu dengar aku. Gimana Iya, mereka sabar. Ayo Yani silakan. Ya kan? Jadi kalau dia udah minta maaf, itu berarti dia merasa dia keliru. Tapi dia kelirunya ke keluarganya, orang-orang dekatnya, ya kan? Masyarakat yang merasa, oh dia tidak baik bahasanya. Aku rasa itu kita perlu apresiasi loh. Nggak Apresiasi. orang nggak semua orang bisa seperti itu loh. Enggak, maksudnya begini. Cieni juga harus apresiasi netizen ini. Mereka mengapresiasi permintaan maaf. Cuman maksudnya kan netizen itu menyarankan kenapa tidak langsung ditujukan ke yang utama Ruben gitu loh maksudnya Cieni. Iya, karena ini punya masalah. Aku Ruben, kita hanya mengawal aja. Masalahannya sekarang gini loh, kalau kita nggak rasa berbuat untuk orang itu, gua minta maaf apa nggak konyol, nanti diserang lagi tuh kan bener Loh, berarti dia ngomong. apa salahnya Ini, Sarwenda juga ke ini. kita? Apa salah Sarwenda juga ke kita Bu Yani? Kenapa dia minta maaf ke kita? Sedangkan problem utamanya adalah di Ruben dan dia. Lu kalau nggak rasa dia bersalah ya lu abaikan Lah aja. ngapain dia. kalau dia ngerasa bersalah dia minta maaf ke netizen? Ya lu abaikan aja. Ya nggak boleh diabaikan dong. Kok diabaikan tiba-tiba diabaikan? Benar juga. Oke. Nah, kita tanya pertanyaan baru aja biar nggak pusing kita. Bu Yeni, kesayangannya Koko Hiro, saya mau bertanya nih. Kan si anak ini kan ulang tahun. Kenapa sih Permintaan kira-kira maaf dulu ini diselesaikan. menurut Yeni, kenapa sih harus jamnya pas-pas itu jam 12 sampai jam 2? Itu jam-jamnya brownies yang satu Indonesia itu udah tahu. Ayo Cieni silakan jawab. Ini kalau kita berbicara menyelesaikan satu topik baru masuk ke topik yang lainnya. Dan akan selesai. Cepetan. Ayo. Jawabannya momen Koko momen. Ayo, cepetan. Cieni kira-kira jawabannya apa? Ada benernya kata Maires bahwa Sarwenda tidak pernah salah kepada netizen. Kenapa dia minta maaf ke netizen? Yang dia bikin salah adalah ke Ruben. Harusnya dia minta maafnya sama Bapak Ruben. Bener nggak, geng? Aku setuju itu Maires, ya kan? Nah, tos lah, tos.
kamu cuma mau si Wenda itu lakukan apa yang kamu mau. No, aku mau sih, Ci, yang ulang tahun kan anaknya, yang mau bertemu kan bapaknya. Kami ini cuma perpanjangan mulut aja ceritanya, Ci Yen. Yang aku jawab Kami itu hanya mengawal Bu Yeni, hanya mengawal. Aku jawab itu adalah kan dia kan minta kenapa nggak langsung minta maaf sama si Ruben aja. Itu loh pertanyaannya aku jawab. Ya kan? Oke. Kamu maunya kamu aja. Si Wenda harus melakukan apa yang kamu mau. Gitu loh. Tapi dia tidak punya salah sama kita loh. Kita Dia ini nggak punya salah sama esensi netizen dari loh. Bu Yeni ngapain minta maaf ke itu. kita? Kita hanya mengawal. Dia punya Etika salah sama minta Ruben maaf Onsu, bukan ke seperti kita. itu loh. Kayak ini, sayangku, cintaku, kayak ini. Kalau saya salah sama kayak ini, saya minta maafnya ke kayak ini, bukan ke netizen. Bener nggak kayak ini? Nah, Benar. kalau saya merasa bersalah dengan Ruben, Tujuannya ke aku. Masalahnya, Ci Yeni bilang, ya Allah ya menurut Ci Yeni, si S ini tidak ada salah apa-apa kepada si bapak ini, gitu loh. Salah Sarwenda ke kita apa? salahnya kita apa? Kenapa dia minta maaf ke netizen? Karena dia public figure. Dia ngomong itu omongan yang tidak benar, gak baik. Yang diomongin siapa? Yang diomongin siapa? Nah, itu kan tergantung kamu mau Yang bawa diomongin pikiran siapa? kemana. Kok yang diomongin siapa? Ya tergantung kamu mau masuk, dia ngomongnya ke siapa loh? Itulah. Salah Bu Yeni. Nah, jadi begini Bu Yeni, ini Bu Yeni benar-benar nggak ngeles ya, nggak ngeles kan? Bu Yeni ini benar-benar tidak tahu atau tidak menduga bahwa omongan kasar itu diucapkan untuk Ruben. Kalau aku selama itu dia tidak attack, itu aku anggap itu Jangan yang masalah ngomong. otak, ini masalah perasaan. Perasaan si Yeni ini bukan itu bukan Ini. Ruben, itu maksudnya Ini Ci. bentar. Bu Yeni nonton video itu nggak potongan yang dia bilang katanya siapa yang mau makan duit lo? Itu ada pembicaraan di awal tentang masalah 200 juta lo Bu Yeni. Nah, Nonton nggak menurut ini hati kecilnya Bu Yeni secara sesadar-sadarnya itu jangan berpura-pura Ci Yeni. Ci Yeni pasti juga menganggap itu untuk itu kan? Sekarang aku tidak mau melangkah yang tidak ada orang lain. bukan sih maksudnya Koko Hero ini dalam tafsiran Cici pernyataan yang keluar dari mulutnya si S itu tertuju pada si L atau bukan gitu loh. Ini pertanyaan personal aja sih gitu loh. Personal aja. Menurut perasaan feeling Cece, pikiran Cece, Ci Yeni itu. Ci Yeni, silakan. Aku cuma merasa kalau aku melihatnya adalah itu ada ekspresi kesal dia Terhadap yang mungkin omongan orang. misalkan Di sini aja misalnya contoh di sini aja netizen pada ngomong masalah 200 juta melulu. Kalau dia kesal ngapain dia minta maaf ke netizen? Bu Yeni paham gak sih? Jadi gini loh, kenapa jadi gini, karena ada puzzle sebuah VT, ungkapan dari Ibu Sarwenda, ya, itu tertujunya jelas, gitu loh. Nah, puzzle itu menyebutkan ada seseorang yang megang kamera atau megang handphonenya di saat dia lagi berdua sama pacarnya, sama karyawannya, menyebutkan tentang 200 juta. Disambutlah sama Ibu Sarwenda. Nah, inilah yang saya maksud Ibu. Kemana arah tujuannya? Ini dari kemarin dia sudah paham, dia sudah mengerti. Itu kilas balik lagi kita. Kemarin Bukan, dia ini kan udah mengerti. menjelaskan Dia Kak udah Ira. mengerti, Ini dia udah menjelaskan mengerti. katanya kan dia nggak paham kemana arah tujuannya. Oke, sudah. Nah, Enggak, makanya itu Koko. jadi menurut Ci Yeni, benar-benar ini Ci Yeni ini nggak ada pikiran sama sekali bahwa ini, jangan-jangan ini ditujukan buat mantannya kali ya, nggak ada. Mungkin tujuannya untuk netizen dikatain com, makanya dia minta maaf ke netizen gitu.
Oh, jadi semua netizen lebih parah lagi itu hukumannya. Gimana Rian? Kalau ini ngomong jujur ya, jujur ya. Ya dari kemarin kita jujur kok, di sini nggak ada bohong-bohong. Oke, jujur. Coba aku yang mau jujur. Dari kemarin aku kan udah bilang, dengan apa yang Sarwenda lakukan yang terakhir ini, aku tidak bilang itu benar dan baik, ya kan? Nah, yang sekarang kalau kamu tanya aku, di pasar-pasarkan, di bla bla bla, sedikit banyak kalau aku menggiring bahwa dia ngomong itu RO, ya bisa, tapi Bukan aku bisa tidak pandang. Terpikirkan tidak. tapi aku tidak ada bukti bahwa dia memang ngomongnya untuk RO. Lalu kenapa dia minta maaf? Dia minta maaf untuk apa? Buktinya. Kemudian Ini dia diminta minta maaf untuk siapa? Untuk apa? aja. Ya Allah. Dia minta maafnya ke netizen dan para penggemarnya dan keluarganya. Yang dikatain cong gitu. Ya bukan Koruben, karena Koruben itu Jadi bukan Ruben yang dikatain cong itu, bukan netizen yang dikatain cong. Netizen dikatain cong itu netizen. Lalu kalau dia ada bukti dia ngomong itu RO, sebut nama RO, itu lain cerita. Nah, tunggu dulu. Ini Kak Yeni ini harus jujur sejujur-jujurnya. Ini Kak Yeni benar-benar pemikirannya seperti itu atau Kak Yeni ngeles? Karena nggak mau disalahkan, tolong. Jujur ya, jujur. Ngeles itu juga buat apa? Gua nggak dapat apa-apa loh. Tadi Dapat ilmu lo, kalau ngeles itu dapat ilmu lo. pemikiran Kak Yeni. Allah, ya Allah. Kasihan kali aku, ya Allah. Berisian perci Saya itu tuh mengarah selama jadi saya tidak ada dapat bukti bahwa RO yang dia Lalu ngomongnya dia untuk minta maaf RO. untuk siapa? Itu Lalu kan minta maaf 200 itu juta untuk aja siapa? aku mampu. Yang kasih 200 juta siapa Kak Yeni? Siapa yang kasih 200 juta? Sekarang aja kalau kita ngomong nih, gue Enggak, tanya dulu, jawab aja dulu, nggak usah blunder. Siapa yang ngasih 200 juta? Terus itu juga netizen kok. Ini siapa yang ngasih 200 juta? Yeni tahu. Kalau kasih gue tahu. Nah yang omongannya adalah 200 juta aja aku mampu, jing kayak gitu. Nah, itu maksudnya ke siapa? Ya makanya gue bilang kalau Ya, dia nggak ngomong usah blunder, jawab aja A atau B, ya atau tidak. kalau itu dia ngomong untuk RO. Nah, ini geng. Jadi begini ya, geng. Pemikiran Bu Yeni adalah bahwa dia tahu yang ngasih 200-an juta itu adalah Koruben. Dia tahu. Nah, tetapi ketika ada omongan dari Sarwenda seperti itu, 200 juta juga gua mampu titik-titik, ya kan, jing, kayak gitu kan. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti kalau itu ditujukan untuk Ruben. Menurut Anda pemikiran Bu Yeni ini kita patut kasihani atau enggak? Bukan sih, menyedihkan. Jadi masalah 200 juta, Cieni tadi bilang itu tertuju pada RO. Tetapi akhirnya terakhir di ujung-ujungnya bukan tertuju pada RO. Jadi yang benar mana Cieni? 200 juta itu memang kan si RO yang kasih. Oke, berarti 200 cuman 200 aku nggak butuh uang lu 200 juta. Ada kata jing itu berarti dituju untuk Sekarang kalau misalnya itu kalau nggak ngomong itu dari si Ruben untuk Udahlah. Kita nggak bisa maksa dia. kita nggak bisa kita tetap hargai ya, kita tetap hargai. Nah, selanjutnya Cieni ini kan anak ulang tahun ya. Memang si Rubennya itu diundang, jamnya itu jam 12 sampai jam 2. Sedangkan bapaknya itu semua orang tahu si bapak ini bekerja bertahun-tahun, seluruh Indonesia tahu dari jam 12 sampai jam 2. Kira-kira nih menurut Cieni yang paling positif thinking ya terhadap pemikirannya yang di sana. Nah, kira-kira menurut Cieni ini gimana? salah gitu. Loh,
Enggak, maksudnya benar nggak dengan yang tadi yang saya ceritakan, benar nggak begitu, gitu loh. Haruskah seperti itu? Emang nggak boleh begitu. Loh, kan bapaknya kan, kita sama-sama tahu bapaknya itu bekerja dari jam 12 sampai jam 2 di swasta itu. Kalau aku mau balik, itu namanya kita ngundang. Emang gue mesti tanya satu-satu, lu bisa jam Oh, berapa? tidak bisa. Lo nggak bisa Bapak kayak itu gitu. Kalau lu peranannya orang penting. lain, kalau lu cuma teman biasa boleh. Kalau teman biasa nggak perlu nanya ngapain apa urusannya. Tapi bapak dari anak-anaknya punya ikatan. Kalau Bu Yeni orang lain bodo amat lu punya acara apa nggak, gua undang-undang aja sesuai hati gua. Kali itu marah-marah. Jadi begini loh. Ci Weni, sekarang begini loh Ci Weni, saya ini minta tolong dengan segala kerendahan hati, begitu. Buka hatimu, jangan semata-mata kamu membela seseorang, tetapi apa yang tidak bisa gitu dimungkinkan dan dinormalkan gitu loh Ci Weni. Nah, Iya. terus gimana maksudnya? Ini kan jam ada 24 jam, ada jam 12, 1, 2, 3. Kenapa harus pilih 12 sampai 2 itu? Kira-kira menurut Ci ini gimana? Benar nggak itu? Wajar nggak kita berpikiran positif thinking ini? Intinya gini loh Koko, kalau misalnya kalau aku bilang si Wenda, dia mau kerjain apapun gak ada yang bener. Gimana? Kita sudah lah. Pasti nanti Udah, kalau kita kita lagi. Ini diskusi loh, kita ini diskusi di sini loh, diskusi. Nah, menurut Kalau Ci ngomong ini, kata-kata oke, udah. biarin Ya, aja. saya bantu deh. Itu tadi tidak ada yang benar. Bentar. Tapi menurut Ci ini tepat enggak? Boleh enggak kalau netizen ini sama Gini. boleh meminta kalau seandainya itu jamnya kan bisa dimundurin gitu loh. Apakah jam 4 sampai jam 6 bisa enggak gitu loh? Sekarang waktunya itu kan adanya ulang tahun itu bukan waktunya itu menentukan yang si Uben aja. Si Wenda kan juga pasti mikirin yang anak, mikirin dia kerjaan dia sendiri, ya kan? Jadi jangan minta di satu. Gini, kalau itu jawabannya gini kok. Kalau itu jawabannya Tapi kan begini Ci ini kan aku ini mau baik-baik, maksudnya semua ini Indonesia mau baik-baik kan, karena kan beruntut dengan permintaan maafannya, berarti ditangkaplah maksudnya dia untuk mencairi suasana. Richie, thank you, mencairi suasana. Kenapa di suasana yang panas ini dia tidak berusaha untuk menempatkan jam yang tepat biar tidak ribut gitu loh Ci Yeni. gini. Masing-masing gini loh Koko, kita juga perlu nyadarin lah, janganlah dengan ego kita selalu memaksa orang seperti apa yang kita mau. Dia sendiri juga punya kerjaan. Kita tidak ada yang memaksa loh. Yang keluar dari mulut Cici itu benar, tidak bisa memaksakan. Cuma kan satu sisi Cici, di sini mohon maaf ya aku angkat suara ya akhirnya. Geram juga dari tadi aku diam. Karena maksudnya gini, kan harusnya ada kesepakatan. Ini kan antara ibu dan bapak walaupun mereka udah ex, tapi kan ya harusnya ada kesepakatan kalau bisa keduanya hadir di dalam acara ulang tahun anak tersebut gitu loh. Nah, menurut netizen di sini, jadi acara ulang tahun tersebut seakan-akan dibuat bahwasanya supaya bapaknya ini tidak bisa datang menghadiri ulang tahun anak tersebut. Itu maksudnya, Ci. Saya paham. Makanya itulah yang aku bilang, ya kan. Sebenarnya kalau kita mau tanya, Gini. yang paling bisa Gini loh, Maaf Ci Yeni, aku agak keras kali ini sama Ci Yeni. Aku agak keras kali ini. Aku agak keras kali ini sama Ci Yeni. Jangan terlalu blunder, jangan terlalu ngeles. Sudah jangan ribut. Terserah Ci Yeni. Aku agak keras sama Ci Yeni kali ini. Ya, karena aku merasa ya Ci Yeni ini terlalu blunder, ngelesnya terlalu diada-adakan. Maaf aja, karena begini loh, Ci Yeni, ya kan ulang tahun anak ini kan, kalau bisa dihadiri kedua orang tua, nggak penting tuh tamu undangan, makanya harusnya mencocokkan jadwal, jangan jadwal yang bertabrakan, kan bisa diatur sebelumnya. Ini masuk nggak matching nggak pemikiran ini Di sini membuktikan bahwa tidak ada komunikasi yang baik, Bu Yeni. Iya, jangan blunder.
Itu maksud aku. Jangan harus ditanya semuanya waktunya. Nggak penting itu. Ya gitu. Nggak, maksudnya paham nggak esensi ini? Paham nggak? Kalau nggak paham lucu. Ikutlah cerita yang kau mau, ya kan? Aku ikutlah cerita yang kau mau. Dibikinlah acaranya, ya kan? Ruben ketemu sama si anaknya, jamnya udah pas, bla bla bla. Nanti ngomongnya gini lagi. Tuh, karena kita di Itu kan asumsi, itu kan asumsi Bu Yeni. Itu asumsi, itu asumsi. Yang terjadi, Itu asumsi, itu penjualan buruk namanya. Nggak boleh. masalah semua kalian Kalau nggak gini sih, sebentar. Kalau menurut aku ya, begini aja. Kalau menurut aku kan ini kan udah lewat jamnya. Kita ribut yang lewat jamnya juga nggak bisa. Sekarang kan masih ada sisa waktu. Berikan aja anaknya sama Ruben. Mau kemana, ibunya nggak usah ikut. Tapi berikan waktu Ruben bersama anaknya. Ini mengindikasikan permintaan maaf Sarwenda itu memang ikhlas dan memang benar-benar tindakan yang memang mau minta maaf. Tapi kalau karena nggak dikasih, nggak ada perbaikan, berarti karena 66 dan kita akan makin boykot mungkin gitu. Nggak bisa, Jangan, kita nggak boleh begitu, kita nggak boleh. nggak boleh. Dan kesannya ini memang sengaja disetting seperti itu karena dia tahu ini akan berbenturan. Bisa aja kita berpikir seperti itu. Iya. Enggak. Jadi Iya, jadi gini loh. jadwalnya Salah Ruben ini jam 10 itu udah lama loh. Udah 10 tahun lebih. Kalau Ya misalnya kan? tadi siapa ngomong, oh ini kan waktunya masih bisa, ya kasih aja ke Ruben. Permasalahannya, ya kita kan nggak tahu, ini kan kita ngomong doang di sini. Si Ruben ada ngomong nggak? Ini ada waktu, ya udah, Kita didengerin loh, Cieni, kita didengerin loh, ini kedua belah pihak. Boleh nggak kok? Enggak. Jadi begini, Cieni, kami memang tidak mendengar apa yang terjadi, tetapi kami ini melakukan update. Jadi kenapa kita mengomongkan ini? Karena tadi di Bronces itu begitu, di Bronces. iya. Aduh, Maksudnya tunggu dulu. Ini kan waktu aku ngacak dulu Bu Yeni. Aduh, ya Karena dengan Allah. adanya Bu Yeni berstatement kayak Di- orang di- gila kayak di- gini, di- semua akan blunder loh. Iya, sebelumnya Semua ini undang-undang akan Jadi bentar sedikit. Kita kan Jadi gini loh, mereka yang dibilang sama Kak Jengkok itu benar. Jadi gini, Jengkok, apabila Pak, bukan ada Jengkok. bentrok waktu, Kak Jengkok ya. Jadi gini, apabila ada waktu berbenturan, ya berbenturan nih waktu yang tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak, harusnya benar yang dibilang kakak ini, langsung serahkan aja lagi. Nah, tinggal bilang ini dia anakmu lagi ulang tahun, silakan. Kamu mau bikin acara apa? Karena kalau nggak dikasih gitu, akhirnya bener timbullah omongan Ruben seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau itu dikasih, saya yakin Ruben nggak akan ngomong hal itu. Nggak mungkin. Ben gitu ya, silahkan. Iya, gitu loh. Silakan. Ini anakmu lagi ulang tahun. Dan juga begini Cieni, karena sekarang kan situasinya memanas, habis meminta maaf, terus undangan itu kayak gitu. Jadinya yang harusnya damai tenang itu jadinya jadi pembicaraan karena mereka berdua ini kan disorot gitu loh Cieni. benar, aku setuju, ya kan? Tapi permasalahannya kalau dari tadi yang aku dengar, ya tadi ya tuh, sebenarnya kan ini kan anak bersama, kepengen bersama, kangen bersama, ya, yang nggak emaknya ya bapak juga kangen, nggak bapaknya juga kangen, pastinya kan kayak Harusnya gitu. karena bersama, anak bersama, harusnya dikomunikasikan jamnya, dikondisikan jamnya Bu Yeni. Komunikasikan dengan baik ke bapaknya Bu Yeni, bukan dengan kepalanya sendiri Bu Yeni. Bu Yeni, halo. Ya Allah, halo Bu Yeni. Oke, sudah. Mute. Aku lempar juga ini handphone, lempar juga ini handphone. Bu Yeni, nafas dulu, minum dulu, nyimak dulu ya. Kita ini ada lagi satu temannya si Cieni ini, Mami Obet ya. Benar, Mami Obet? Apa udah Ini. berubah? Ini
Kenapa? Ini dia. Udah sabar dulu Bang Long. Nah, ini udah berubah apa masih tetap? Gini, Berdiri? Masih tetap apa lagi? Belum. Jangan, Gini, gini. berhenti, jangan ada kekerasan, Oke. ya stop. Biarpun Izinkan aku dari berbicara. pendukungnya Ruben atau sebelah ada kekerasan, saya turunkan. Mau siapa Izinkan aku orangnya? untuk bicara ya. Izinkan aku untuk bicara ya. Gini, konteksnya kemarin itu aku adalah ketika aku membahas kepada Koko itu adalah aku membaca pembelaan daripada tim kuasa hukum daripada Sarwenda. Untuk masalah membela, tentu saja tidak dapat dibenarkan ketika, mohon maaf, si Enda ini melakukan hal sesuatu di media sosial yaitu dengan bilang cong, bilang ini itu, apalagi tadi dia sudah melakukan permintaan maaf dan minta loh. Permintaan maafnya itu bukan ditujukan kepada Ruben, tapi kepada netizen. Nah, itu Ada aku salah tidak apa setuju. netizen? Ada salah apa? Dia ada salah apa sama netizen? Nah itu, makanya aku tidak setuju. Di sini aku berpihak kepada Ruben. Oke. Mantap, Berarti Mami kata-kata Obed. Cong sama Cong itu ya. Jadi Mami Obed pindah koalisi ya. Pindah koalisi, kita tepuk tangan bersama-sama untuk Mami Obed ya. Oke. Cepet kali ya, langsung putar balik jadi, ya. Jadi memang begini Bang Long, kalau mau pindah kubu itu cepet-cepet biar nggak dihujat kelamaan gitu loh, ya kan? Nah, kemarin itu awal pertama aku ya, kemarin itu awal pertama aku masuk ke kasus Kokohiro itu pertama kali aku mengikuti kasus Ruben dan putusan. Aku hanya membaca pembelaan daripada tim kuasa hukum Sarwenda. Kalau kalian nggak suka, kalau nggak kalian nggak suka aku dari timnya Sarwenda, kalau